Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak dan Ibu, para pejuang P3K dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada tanggal 18 Mei 2021, pukul 5.43, kembali saya akan mengupdate Bapak Ibu terkait dengan P3K. Kali ini saya akan melakukan analisis terhadap surat Menpan RB tentang rincian kebutuhan guru P3K yang telah tersiar di berbagai tempat dan sudah terpublish surat Menpan tersebut, dan kita sudah share di grup, ya, di grup pelatihan P3K AKPAI Sumatera Utara. Jadi Bapak dan Ibu, masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan muncul berbagai macam opini di kalangan guru pendidikan agama Islam, dan bagaimana upaya-upaya kita untuk tetap melakukan langkah-langkah dan terobosan-terobosan agar apa yang kita harapkan dan apa yang dijanjikan itu dapat terpenuhi. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ikuti terus usaha kita untuk memberikan update info terkait dengan P3K. Upaya ini kami lakukan agar memberikan edukasi, ya, Bapak Ibu, memberikan pendidikan, memberikan informasi yang berdasarkan fakta-fakta dan data-data, dan upaya membangun sebuah langkah-langkah untuk kita mengambil kebijakan dan membuat pernyataan-pernyataan agar suara kita, suara orang yang teraniaya, karena kita mendapatkan komentar-komentar di WA Group dan di Facebook bahwa ada kabupaten kota yang tidak menetapkan rincian kebutuhan PAI, menimbulkan pernyataan-pernyataan yang cukup ya, kita doakan agar kezoliman ini, ya, bisa berakhir karena doa orang-orang yang teraniaya. Jadi saya kira kita berempati kepada mereka, dan informasi ini merupakan ruang edukasi dan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencapai apa yang telah ditetapkan dan dijanjikan oleh pihak-pihak pengambil keputusan. Baik, Bapak dan Ibu, untuk yang kali ini saya akan memberikan analisis, dan tentu saya akan lebih baik akan menge-share, ya, data-data yang kita peroleh. Baik, kita akan share dalam bentuk Excel, ya, Bapak dan Ibu. Kita akan share data-data ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya, adalah mohon maaf, ya, saya kira di rekaman ini saya tidak tahu apa ini masuk atau tidak, ya. Ya, tapi saya mencoba, ya, kalau memang apa yang saya tampilkan di layar ini tidak tampil di ini, Bapak Ibu, jadi saya akan mohon maaf, ya. Ya, saya share dulu apakah bisa tampil di layar dalam rekaman video ini. Ya, screen, ya, screen. Oke, share. Oke, jadi ini Bapak Ibu tampilannya, ya. Mudah-mudahan di layar tampil, ya. Nah, ini analisis dari kita, Bapak Ibu, ya. Nah, ini analisis dari kita
kita mendapatkan surat-surat dari Menpan ya yang beredar di publik ya per 18 terakhir ini ya, maksudnya 18 Mei 2021 ya. Kita mendapatkan sumber juga dari Dikdas Menkom. Jadi semua file-file ini ada 16 file, tapi 15 file kita dapat dari sumbernya adalah Dikdas Menkom, dan kemudian ada satu file kita dapat dari grup WA DPP. Jadi Bapak dan Ibu ya, kalau berdasarkan data yang kita peroleh, dengan catatan Bapak Ibu ini data 18 Mei ya, 18 Mei 2021, dan data ini akan bisa terus berpotensi untuk berubah. Jadi di sini Bapak Ibu kami akan sampaikan ya terkait data yang sudah masuk berdasarkan versi tim ya, P3K Sumatera Utara. Yang pertama adalah Kabupaten Aceh Singkil. Nah, ini surat Menpan itu nomor 637 ya Bapak Ibu, tanggal 21 April. Untuk Kabupaten Aceh Singkil itu guru PA yang ditetapkan adalah 24 ya, 24 guru pendidikan agama Islam ya. Guru agama Islam. Jadi di dalam Menpan itu tertulis adalah guru agama Islam. Ada 24 untuk Aceh Singkil. Kemudian untuk Gayo ya, Gayo Lues ini ada 12 ya, 12 guru PAI dari 596 P3K guru ya, dari 596 itu ada 12. Kemudian Kota Gunung Sitoli itu ada 433 ya. Tapi untuk guru PAI-nya di sana tidak tercantum guru agama Islam. Data di Gunung Sitoli ini Islam di sana 13,34%. Ya, 13,34%. Ini adalah Sumatera Utara, ya, Provinsi Sumatera Utara. Untuk Sumatera Barat kami belum mendapatkan data satupun, ya, masih kosong. Untuk Sumatera Selatan juga begitu, masih kosong. Kemudian mohon maaf, untuk Sumatera Selatan ada masuk ini Prabu Muli, ya, nomor surat dari Menpan nomor 615 pertanggal 21 April 25. Ya, ada 25 ya, tapi di dalam scan surat itu tidak ada halaman 1 dan halaman 2. Jadi langsung kota P3K atau PNS ya, ada 25 di sana. Kemudian untuk Jawa Barat ya kita belum mendapatkan informasi, tapi untuk Jakarta ya, DKI Jakarta kita sudah dapat informasi. DKI Jakarta itu ya Bapak Ibu tidak tercantum rincian kebutuhan guru PAI ya DKI. Padahal jumlah kotanya cukup banyak itu ya, ribuan ya, untuk provinsi. Jadi surat Menpan itu dia per provinsi langsung, tapi tidak tercantum sama sekali satupun guru di sana ya, guru PAI. Tapi yang uniknya adalah ada guru bahasa Arab ya di sekolah. Jadi ada guru bahasa Arab itu. Nah, ini dia. DKI Jakarta, nomor surat Menpannya 783. Ketetapan rincian guru itu 11.482. Wah, banyak sekali ya. 11.000. Nah, ini untuk provinsi ya. 11.000. Nah, dari sana tidak ada satupun dari 11.000 itu guru PAI. Sementara ada guru bahasa Arab 4. SMKN 49 Jakarta, SMKN 6, SMKN 63 dan SMKN 11. Ya.
Mungkin ini masuk muatan lokal ya, mungkin ya. Karena setahu saya dulu tahun 2000 berapa? 2008, 2010 ya, saya juga pernah mengajar bahasa Arab di SMA Negeri 1 Bangun Purba, Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Dia masuk ke muatan lokal, jadi bukan muatan pendidikan agama ya. Bahasa Arab, bahasa Jerman ya. Baik, next. Kemudian Kendal. Nah, Kendal itu nomor suratnya 422, 21 April. Nah, ini juga cukup banyak ya. 2.611 untuk guru P3K-nya. Untuk guru PAI-nya dari 2.611 ada 365. Ya, cukup saya kira untuk data sementara per hari ini mungkin adalah Kendal ini adalah terbanyak ya. 365 ya. Kemudian Purwakarta ya, Purwakarta ya, itu sebanyak maaf, Purwakarta itu 49 guru yang rincian yang ditetapkan, tapi PAI tidak ada. Padahal Purwakarta ini ya 98,98% itu Islam ya. Ya, jadi tidak ada. Dan juga jumlah total P3K-nya ini ya, gurunya itu 40, saya kira ini juga paling sedikit ya untuk Deli Serdang. Jadi mereka hanya menetapkan 49 ya. 49 ini untuk seluruh mata pelajaran guru. Saya kira sangat sedikit sekali. Kemudian Kota Prabu Muli itu nomor Menpan itu nomor suratnya 615 ada 25. Ini tadi sudah ya. DKI kita lompati. Kemudian Yogyakarta kita belum dapat data, Bali juga kita belum dapat. Kabupaten Lombok Barat ada 50 guru PAI-nya. Lombok Timur ada 128. Ya, ini cukup signifikan juga ya, 128 dari 509 guru P3K ya. Kemudian Kabupaten Nagakeo. Ini Nagakeo ini mana ini ya? Timur Tengah, Sumba Barat, Barat Daya, Sumba Timur, Kupang ya. Jadi di daerah NTT, Nusa Tenggara Timur ya. Nagakeo ini kota P3K-nya 470, guru PAI-nya ada 4. Ya, jadi Islam ya, Islam aja. Yang Kristen tidak ada, Kristen, Katolik, Protestan juga tidak ada. Ya, Kabupaten Nagakeo ya, Islam aja. Ya, ini cukup bagus ya. Karena NTT itu Nusa Tenggara Timur itu kan termasuk di sana itu Islamnya tidak salah tidak mayoritas ya. Kalimantan Barat ini ada Kabupaten Kuburaya. Ada 14 guru PAI yang dibutuhkan. Islam saja ya. Kristen tidak ada ya. Jadi Islam saja. 14. Kemudian Kalimantan Tengah. Ini ada 3.395. Wah, ini banyak ya, 3.395. Tapi yang Islam di sini ada ya, 52. Ya, Islam ada 52 dari 3.000. Hindu itu ada 33. Tapi di dalam surat ini, Menpan ini kan biasanya kelaziman itu kan mata pelajaran paling atas itu kan agama Islam ya, baru Kristen ya, Hindu dan seterusnya. Tapi di surat Menpan ini yang pertama itu agama Hindu 33. Padahal dari sisi kelaziman itu kan biasanya Islam dulu ya. Lagian kan di sini GPI-nya banyak 52. Harusnya Islam dulu baru Hindu ya. Di Kalimantan Tengah. Kalteng ya. Jadi teringat saya dengan promosi sebelah dari Kalimantan yang di endorse. Oke. Kemudian Kabupaten Katingan. Nah, Katingan ini di mana ya? Masih di Kalimantan Tengah. Ya, ada 1.124 kota guru P3K. PAI-nya ada 69 Katingan. Kaltim kita belum dapat, Kalimantan Utara juga, Gorontalo kita belum dapat.
Kemudian Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng, itu ada 246 guru P3K yang di rincian yang dibutuhkan, tapi PAI-nya kosong, ya, untuk Sulawesi Selatan. Kemudian Kabupaten Kepulauan Selayar juga ya kosong, ya, Sulawesi Selatan ini kosong. Padahal di Selayar ini Islam 99,32%, ya. Guru P3K-nya ada 588, tapi PAI-nya tidak ada. Selanjutnya Palopo. Nah, Palopo ini, di Palopo ada 17 guru PAI, ya, dari 290 guru P3K. Ada 17 Palopo. Kemudian ya Sulbar kita belum dapat data, Maluku kita belum dapat data, Maluku Utara juga, Papua juga belum dapat, kemudian Papua Barat juga belum dapat. Jadi itu ya data-datanya, kita ulangi kembali ya. Aceh itu 24 guru PAI, Gayo Luwes 12, kemudian Gunung Sitoli kosong, kemudian Kota Prabu Muli 25, kemudian Kabupaten Purwakarta kosong, Kabupaten Kendal, Masya Allah, 365 terbanyak. Kemudian DKI Jakarta kosong. DKI Jakarta. Apa kabar Mas Anies Baswedan? Mudah-mudahan nyampe ini ke Gubernur DKI ya. Lombok Barat 50, Lombok Timur 128, Nagekeo 4, Kuburaya 14, Kalteng ya Kalimantan Tengah 52. Ini per provinsi ya. 52 ini udah provinsi. Kabupatennya ada 5 di Kalimantan Tengah. Jadi dia per provinsi. Katingan 69. Oh maaf ya. Kalteng ini 56. Ya. Kalteng Kalimantan Tengah ini ada 52. Nanti kita coba telusuri lagi ini ya. Ada SK Menpan itu Kalimantan Tengah itu ada 52 guru PAI dari 3.395 P3K. Kemudian ada lagi Kabupaten Katingan. Ya, Katingan ini masih di Kalimantan Tengah. Ya, di sini 1.124. Jadi ada 69. Ya, jadi di Katingan ada 69 guru PAI. Kemudian Bantaeng itu kosong, Kepulauan Selayar kosong, Palopo 17, ya. Jadi Bapak dan Ibu, rekap sementara ya, itu ada 760 kota guru PAI dari 16 kabupaten kota, ya 760. Jadi kalau kita analisis ya daerah yang ada suratnya ke publik itu yang kita sudah peroleh ya itu berarti baru 33% daerah yang masuk. Ya, bayangkan baru 33%. Padahal pendaftaran itu 31 Mei, jadi ada 14 hari, 2 minggu lagi. Ya, jadi kita berharap ini supaya betul-betul surat yang dari Menpan itu dipublish di website. Karena laporan dari teman-teman, bahkan website dari kabupaten saya sendiri itu tidak ada diupdate, tidak ada diupload. Padahal kita tahu pemerintahan birokrasi itu kan harusnya kan diupload ya. Padahal surat itu kan 21 April. Jadi rata-rata surat dari Menpan itu 21 April. Kecuali DKI saya lihat itu yang tanggal berapa itu ya. Tapi semua itu yang dari 15 file itu 21 April. Artinya kan 1 bulan yang lalu itu sudah ditandatangani oleh Menpan. Tertanda di situ tanda tangan Pak Cahyokumolo. Jadi harusnya kan kalau menurut saya sebenarnya kalau tanggal 21 April itu sudah, itu harusnya selambat-lambatnya 2 minggu setelah itu harusnya dipublish di website, ya, atau diedarkan di di dinas pendidikan, ke pengawas, ke kepala sekolah, ya. Harusnya kan 21 April, ya, tambah 21 tambah 14 berarti 30. Berarti harusnya di awal kemarin, harusnya di awal tanggal 3, tanggal 4 ya Mei itu harusnya sudah kita dapat. Ya.
Ya, di awal Mei itu harusnya sudah dapat. Tapi sampai sekarang satu pun tidak ada dipublish di website resmi. Malah kita dapat itu adalah karena ada upaya-upaya kita mentelusuri info-info, dan salah satunya adalah dari Dikdasmen itu kita telusuri, kita kejar itu data-data itu, dan dapat itu yang 15 kabupaten kota plus tambah satu file dari DKI Provinsi Jakarta yang kita dapat dari grup WhatsApp DPP. Jadi daerah yang belum itu, Bapak Ibu, mohon maaf kalau hitungan saya salah, itu ada 96,70%. Ya, daerah kabupaten kota 514 ini, ya 96,77% itu belum ada, ya, menurut versi kita dari jaringan guru-guru yang memberikan informasi kepada kita. Dan memang rata-rata teman-teman di berbagai provinsi, ya, ada 27 yang masuk di dalam grup tim kita, itu mereka tidak, sebahagian besar ya sudah melapor, tidak ada di website resmi. Ini ada apa ini? Tata kelola ini, ya. Kalau memang masih belum ada anggaran rekrutmen dari Pemda, itu kan bisa diberitahu kan. Tapi kan saya yakin itu kan surat itu kan diajukan oleh Bupati ke Menpan. Otomatis kalau Bupati sudah ngajukan surat, itu sudah dalam pemahaman kita ya Pemda itu ya sudah ini kan sudah mengalokasikan dana rekrutmen. Ya, saya kira kan dananya juga untuk rekrutmen itu kan saya kira tidak besar ya. Ya, untuk melaksanakan kegiatan ini saya kira tidak masalah, tidak terbebani itu ya APBD. Jadi Bapak dan Ibu, ya kita mendengar isu, nah ini isu ya, 27.000 guru agama Islam. Walaupun sebenarnya kita belum mendapatkan surat rincian yang resmi dari pihak terkait 27.000 ini. Tapi dari awal saya sebenarnya sudah menduga bahwa 27.000 ini bisa saja termasuk di sana dosen perguruan tinggi agama Islam, guru madrasah, dan guru PAI pada SD, SMP, SMA, SMK. Karena klausul yang tercantum itu adalah guru agama Islam, bukan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Itu analisis saya terhadap kalimat yang tercantum dipublish oleh pihak-pihak terkait tentang 27.000 guru yang dipahami oleh publik guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi saya memahaminya bukan mata pelajaran pendidikan agama Islam, tapi guru agama baik pada madrasah maupun dosen ya pada perguruan tinggi dan guru mata pelajaran PAI. Jadi sudah masuk. Tapi kita lihat saja nanti perkembangannya karena memang perlu sebenarnya kepastian di dalam administrasi surat menyurat itu ya. Harus jelas sebenarnya. Jadi Bapak dan Ibu baru 2,6%. Ya. Jadi jika benar kota 27.000, kita pakailah persepsi kalangan di luar yang berbeda pandangan dengan saya terhadap kalimat guru agama Islam itu ya. Kita ambillah, tidak pakai konsep pemahaman saya, tapi kita pakai konsep pemahaman di luar saya bahwa 27.000 itu adalah guru PAI pada sekolah SD, SMP, SMA, SMK, maka apabila dipakai itu, menurut data yang ada sekarang, jadi baru 2,6% kota ini. Jadi 760 itu baru 2,6%. Saya mohon maaf kalau data saya ini nanti salah, mohon diberi komentar di kolom kolom komentar YouTube ini, karena bisa jadi hitungan kuantitatif saya keliru. Tapi secara umum masih sangat sedikit, ya 2,6%. Jadi bisa jadi ada 31% daerah belum ada PAI-nya. Ya, jadi kita menganalisa bahwa ada 31% daerah itu nanti asumsi kita tidak ada guru PAI. Kalau kita membangun asumsi dari 16 kabupaten kota. Kan kita ingin membuat semacam hipotesa berapa persen guru PAI tidak ada di kabupaten kota di 514 kabupaten kota.
kita kan tidak punya data. Yang punya itu kan adalah Menpan. Ya, Menpan. Tapi sayangnya Menpan sendiri di website resminya tidak ada mempublish. Kemdikbud juga, BKN juga. Jadi tata kelola akses informasi kita ini perlu diinikan ya. Ada apa sesungguhnya? Kenapa kita susah untuk mengakses ini? Berarti kan ada sesuatu yang di dalamnya. Tapi kita bersangka baik aja lah ya. Ini saya bersangka baik aja karena memang belum confirm yang 1 juta itu. Ya, jadi nanti masih ada celah yang akan saya sampaikan terkait mungkin kenapa harapan yang kita inginkan, harapan tata kelola informasi publik ini tidak sesuai. Mungkin ada hal kita masih bersangka baik saja ya. Jadi kalau kita lihat berarti kan ada 31%. Bisa jadi ada 31%. Jadi saya berasumsi nanti seluruh kabupaten kota itu 69% itu ada guru PAI berdasarkan data awal mentah ini. Ya, saya membangun asumsi seperti itu. Jadi ada 31%. Nah, oleh karena itu ya kepada guru pendidikan agama Islam ya, kita harus membangun langkah-langkah sebagai berikut. Ya. Tapi sebelum itu saya ingin menginformasikan kenapa ada kabupaten kota yang tidak tercantum di dalam surat Menpan itu kebutuhan guru PAI-nya. Saya sudah telepon salah satu pengambil kebijakan di kabupaten kota. Jadi dalam kasus kabupaten kota tersebut mereka sudah mengajukan ya kebutuhan guru PAI pada waktu rapat kerja di Batam 6 Desember ya tahun 2020. Jadi tahun 2020 6 Desember itu ada rakor di Batam. Dan daerah yang saya sebutkan ini mereka mencantumkan guru PAI. Tapi diminta supaya guru agama Islam itu yang tercantum di usulan kabupaten kota ini dikeluarkan. Maka dikeluarkan. Ya. Itu Desember, 6 Desember. Nah, saya mendapatkan satu file dan satu berita yang linknya sudah saya simpan, yaitu berita pada 9 Januari. Jadi memang file-file di 9 Januari itu, file-file yang masuk, yang diusulkan di aplikasi, apa namanya, bentar ya Bapak Ibu, saya kira ini penting, ada nama aplikasinya, nah ini, ya, mudah-mudahan, mohon maaf kalau di layar saya tidak tampil ya, tapi nanti saya berikan di ini, di kolom komentar. Nah ini ya Bapak Ibu ya, saya bacakan ya. Ini ada http www.youtube.com ya. Ini linknya ada. Ya, di sini Bapak dan Ibu, dia mengupload formasi data peta kebutuhan guru setiap daerah untuk PPK 2021. Jadi setelah saya buka ya ini Bapak Ibu, bentar ya. Nah, rekap ini berdasarkan versi ini saya buka Dikdas ya. Jadi Bapak Ibu ada semacam apa namanya ya aplikasi, kalau tidak salah semacam ya. Nah ini dia. Nah, di sini saya dapat datanya ya. Ada ID jabatan, ID instansi, kemudian provinsi, sekolah, NPSN sekolah, nama, ABK, ASN, proyeksi usulan. Nah, usulan formasi, usul P3K, tanda. Ini semacam Bapak Ibu aplikasi pengajuan usulan, proyeksi usulan. Jadi ada aplikasinya. Dan di sini Bapak Ibu tidak ada ya. Tidak ada
dari beberapa file yang saya buka itu tidak ada guru PAI. Jadi 6 Desember itu 6 Desember itu tidak ada dikeluarkan ya untuk kasuistik yang saya sebutkan tadi, dan kemudian ya 9 Januari itu juga belum ada di pengusulan itu. Nah, saya masih ingat berkembang berbagai macam isu bahwa tidak ada guru PAI, makanya muncul sikap-sikap dan pernyataan-pernyataan, dan salah satunya ya saya kira Akpai menjembatani itu, dan akhirnya kan masuk gitu ya guru PAI ya. Tetapi rentang antara 9 Januari sampai dengan 21 April itu pemerintah kabupaten kota bagaimana itu koordinasinya, itu di situ ada ruang yang kosong saya kira, dan di situ menimbulkan berbagai macam opini. Jadi Bapak dan Ibu, terlepas dari semuanya itu ya, saya berpendapat bahwa masih ada peluang. Sebab apa? Sebab itu kan kotanya baru 780-an. Dan kita sudah mendengar pernyataan press release dari Menpan di YouTube dan juga file-file resmi yang diedarkan bahwa ada 700.000 kota, rencana kota yang sudah ditetapkan untuk P3K ini. Berarti ada 300.000 lagi yang masih mereka tunggu. Ya, mereka tunggu ini artinya Menpan dan BKD. Jadi saya berasumsi Bapak Ibu, apabila mampu guru-guru pendidikan agama Islam dan asosiasi guru dan ya pihak yang peduli untuk mengadvokasi ini mendorong kepala daerahnya untuk mengusulkan, saya berasumsi masih bisa Bapak Ibu. Ya. Walaupun memang tanggal 31 itu adalah mulai pendaftaran. Tetapi kan ada gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Kan sampai bulan Desember itu masih ada. Yang ketiganya nanti kan ada. Jadi rentang dari bulan Mei, ya, bulan 5, bulan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi katakanlah sekitar 6 bulan kurang lebih, kita ambil aja lah 6 bulan. Berarti kan masih ada rentang setengah tahun. Jadi formasi kebutuhan itu masih bisa berubah-ubah. Ya, jadi masih ada masih ada satu proses di mana pemerintah kabupaten kota bisa mengusulkan. Ya, jadi kalau misalnya satu kabupaten kota mengatakan karena kemarin di 9 Desember itu dikeluarkan, kemudian di 9 Januari 2029, 9 Desember 2020 itu katakanlah ada kasus dikeluarkan karena berbagai macam katakanlah pertimbangan di dalam, ya. Kemudian tanggal 9 Januari 2021 juga belum tercantum di pengusulan di sistem itu, maka sesungguhnya dinamika itu terbuka bagi kita. Tinggal bagaimana ya kepala daerah ini ya untuk mengusulkan, karena kita melihat bahwa wewenang penuh itu ada di kepala daerah, dan kepala daerah itu dia akan menerima data-data usulan dari kepala dinas. Jadi kepala dinas pendidikan itu ya dan kepala daerah itu berperan. Nah, oleh karena itu seharusnya pelaku-pelaku pendidikan, Kementerian Agama harusnya mendorong kan, ikut memfasilitasi harusnya untuk mendorong berkomunikasi dengan dinas pendidikan, ya, karena ini kan untuk kepentingan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi Kementerian Agama itu ya harus komunikasi dong, ya. Nah, komunikasi. Kemudian Dewan Pendidikan juga gimana? Mereka itu kan dapat gaji dari APBD, ya. Jadi harusnya aktif dong Dewan Pendidikan. Masa pengurus-pengurus Dewan Pendidikan nggak dengar sih keluh kesah para guru ini? Guru-guru ini kan mereka ini kan orang yang terkadang mudah menerima kenyataan. Kan mereka menerima kenyataan, walaupun dengan catatan mereka mendoakan bahwa ini sebuah
bahasanya kan macam-macam ya. Nah itu doa-doa orang yang mereka merasa teraniaya itu perlu loh diperhatikan. Jadi Dewan Pendidikan jangan saja mereka hanya memakan gaji dari APBD, digaji mereka itu dari APBD. Ya, jadi ketika ada masalah-masalah seperti ini mereka harus bersuara dong. Ya, kalau Dewan Pendidikan tidak bisa bersuara ya, terhadap masalah-masalah guru, ya, jadi fungsi Dewan Pendidikan itu perlu dikaji ulang kembali lah. Ya. Kemudian anggota DPR juga, saya kira ini anggota DPR harusnya mohon rekaman ini juga nggak apa-apalah ya, demi kepentingan guru juga harusnya kan ada pengawasan dari DPR. Jadi anggota DPR itu perlu loh, mereka itu kan punya wewenang dan fungsi ya, bisa mengawasi, ya, bisa mengusulkan. Ya. Jadi harusnya hal-hal yang seperti ini harusnya mereka punya tugas ya, dan harusnya mereka memanggil pihak-pihak terkait ya. Karena anggota DPR ini kan mereka juga gajinya cukup ini ya, dari uang pajak, uang rakyat. Jadi anggota DPR itu harus, mereka itu ya mohon maaf ya, jangan menjadi humas lah ya bagi eksekutif. Mereka itu harus mewakili rakyat. Suara rakyat itu harus disampaikan. Ya, itu Bapak Ibu beberapa fakta-fakta dan data-data dan analisis yang bisa kita sampaikan, dan kemudian harapan-harapan kita kepada para pelaku-pelaku pendidikan, termasuk saya kira yang terakhir yang saya sebutkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi ruang untuk kita menyampaikan edukasi lah, agar ini juga mampu memberikan pemahaman terhadap guru. Jangan sempat guru itu mengeluarkan komentar-komentar yang cukup cukup memprihatinkan. Mereka prihatin, mereka menganggap dizolimi, mereka menganggap ini tidak adil. Dan saya kira doa-doa mereka itu, orang-orang lemah itu ya, bisa cepat loh sampai ke bisa cepat apabila doa orang-orang itu teraniaya itu. Jadi para pengambil keputusan harus mereka digaji oleh rakyat dan mereka harus mendengarkan. Saya hanya ingin menyambung aspirasi mereka. Mohon maaf Bapak Ibu. Selamat berjuang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.